Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kali ini ada berita dar-der-dor dari Sarwenda yang mendadak jadi bahan perbincangan karena postingan mengenai lavender marriage beberapa waktu lalu. Seperti apa informasi sebenarnya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah sempat menyita perhatian publik karena komentar kesalahpahaman dengan mantan suami di sosial media beberapa waktu lalu, Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Kali ini melalui unggahannya di akun media sosial, Sarwenda tiba-tiba mengunggah sebuah video yang membahas mengenai lavender marriage nih Besti. Bun, sekarang lagi rame banget bahas yang namanya lavender marriage. Itu apa sih, Bun? Oh, lavender marriage. Jadi lavender marriage itu adalah pernikahan antara seorang pria dan wanita di mana salah satu atau kedua pasangan ini memiliki orientasi seksual non-heteroseksual. Tetapi melakukan pernikahan demi menutupi orientasi mereka dari masyarakat. Sontak saja, postingan tersebut membuat banyak netizen berspekulasi liar. Ada yang menuliskan di kolom komentar kalau itu adalah pengalaman Sarwenda sendiri. Ada juga nih yang menduga kalau Sarwenda tengah menyindir seseorang. Waduh, kayaknya momennya kurang pas nih Bunsar upload video begini. Soalnya kan belum lama ini terjadi kesalahpahaman ya dengan Ko Ruben. Takutnya jadi kemana-mana ya Besti spekulasi netizen. Anyway nih Besti, dalam video tersebut Sarwenda juga mengungkapkan dampak negatif dari lavender marriage. Menurutnya, lavender marriage sangat berdampak pada psikologis atau kesehatan mental dari para pelaku lavender marriage sendiri. Pernikahan yang terjadi karena lavender marriage itu sangat berbahaya loh. Karena berdampak psikologis atau kesehatan mental yang signifikan pada individu yang terlibat. Seperti terjadinya stres dan kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, dan masalah dalam hubungan karena kurangnya keintiman emosional dan fisik di antara mereka pastinya. Dalam kasus yang terjadi, pernikahan lavender marriage pasti berakhir pada kegagalan. Tuh kan Besti, gimana netizen gak semakin berspekulasi macem-macem ya? Dari statement Sarwenda yang mengatakan jika kebanyakan hubungan lavender marriage berakhir dengan kegagalan, seakan menggambarkan rumah tangganya yang juga gagal. Duh Bunsar, kayaknya emang gak pas banget nih momennya. Meskipun dalam unggahannya tersebut banyak netizen yang curiga dengan maksud Sarwenda, tapi banyak juga nih Besti yang memuji konten Sarwenda tersebut. Ada yang mengatakan jika video tersebut adalah edukasi yang perlu banyak orang tahu di era seperti sekarang ini. Ada juga yang berkomentar kalau video tersebut hanya edukasi semata dan tidak menyindir siapapun nih Besti. Atau mungkin Bunsar emang mau mengubah warna kontennya untuk lebih edukatif dan bermanfaat ya. Apalagi Sarwenda juga diketahui saat ini tengah mengenyam pendidikan di jurusan psikologi. Wah, ini sih fix banget bakalan jadi psikolog handal ya Besti. Di akhir video tersebut Sarwenda juga sedikit memberikan saran agar pasangan yang berada dalam situasi lavender marriage berani lebih jujur dan terbuka pada pasangan masing-masing. Bila keadaan rumah tangga memang sudah tidak bisa dipertahankan, ia menyarankan untuk mencari bantuan profesional. Perlunya adanya kejujuran antara pasangan untuk menyelesaikan hal ini ya sayang. Bantuan profesional juga diperlukan apabila keadaan rumah tangganya sudah tidak bisa terselamatkan. Baiklah Besti, semoga postingan tersebut memang untuk edukasi aja ya maksudnya. Next, ada Hotman Paris yang berkomentar soal hukuman yang dijalani Amarzoni. Seperti apa tanggapan Hotman Paris? Langsung saja, ini dia. Besti, semenjak dipindahkan ke Nusa Kambangan, kondisi Amarzoni memang selalu menyita perhatian netizen dan keluarga. Pasalnya belum lama ini adik Amarzoni dan sang kekasih mengungkapkan jika keadaan Amarzoni cukup memprihatinkan nih Besti. Amarzoni diketahui mulai mengungkapkan keluhan-keluhan yang ia rasakan selama ia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurut informasi yang beredar nih Besti, Amarzoni hanya boleh keluar untuk menghirup udara segar selama 1 jam saja per hari. Tak hanya itu saja,
Kabarnya Marzoni juga mulai merasakan kebas pada kakinya lantaran terbatasnya ruang gerak nih Besti. Saat menjalani sidang secara online beberapa waktu lalu, Marzoni juga sempat mengungkapkan kesulitannya selama mendekam di sana. Menanggapi kesulitan Marzoni selama berada di rutan Nusa Kambangan sampai harus sidang secara online, pengacara kondang Hotman Paris buka suara nih Besti. Ia mengungkapkan bahwa hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan. Namun jika sidang dilakukan secara online akan mengurangi kebebasan Marzoni untuk membela diri. Tapi yang membuat Hotman Paris bertanya-tanya, apakah Marzoni semembahayakan itu sampai harus dilakukan sidang secara online? Hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Marzoni, saya belum lihat gitu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris juga mengatakan jika sebenarnya Marzoni memiliki hak untuk melakukan sidang secara langsung. Namun hakim tetap berwenang untuk menentukan bagaimana perjalanan sidangnya nih Besti. Hotman juga sempat berpendapat jika Marzoni bukanlah penjahat atau teroris yang berbahaya hingga harus melakukan sidang melalui Zoom. Hotman Paris secara terang-terangan juga menyebut nih Besti, jika sidang secara online sangat merugikan terdakwa. Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Marzoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membangun pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh, gangguan sinyal itu paling sering itu. Wah, betul juga ya Besti, pasti baik Amar maupun kuasa hukumnya sangat sulit untuk membuat pembelaan untuk Marzoni. Dan tentu saja jika sampai salah langkah, Marzoni bisa saja mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat. Kalau menurut Bang Hotman sih, selama Marzoni tak membahayakan, sah-sah saja nih Besti melakukan sidang secara offline. Ya maksud saya, ya dikerengkeng aja di Jakarta, di waktu sidang diantar gitu. Pokoknya kita doakan aja ya Besti, semoga Marzoni sabar melewati semua ujian yang tengah ia hadapi sekarang. Dan semoga juga hukuman kali ini benar-benar membuatnya jera dan tak lagi berurusan dengan obat-obatan terlarang. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.